CEO kaya raya ini bernama Xiao Tre. Pria ini adalah seorang pewaris perusahaan terbesar di negeri Jomokerto. Dia memiliki segala aset kekayaan, 12 mobil, 300 motor, bahkan 11 pantai pribadi. Dan dia, Xiao Xiao, adik dari Xiao Tre. Dia juga salah satu pewaris kekayaan dari kerajaan Kungkingkang. Ini aku barusan scroll TikTok ya. Ini kayaknya satu hal yang kalian semua pernah ngalamin. Siapa yang kalau lagi asik-asik scroll TikTok suka ke distract sama iklan sinetron yang biasanya nyempil di FYP kayak gini nih. Tapi biasanya itu mikrodrama kayak gini tuh dari Cina. Biasanya 10 detik pertama tuh clickbait yang kacau lah, lucu banget asli. Seorang laki-laki anak petani terlahir dengan ekor yang berada di depan. Semua laki juga begitu kan ya. Dia selalu membantu ayahnya mengurus sawah sampai akhirnya dia tertinggal di jalan ketika mengarah pulang, anjay. Pokoknya gitulah. Terus nanti tiba-tiba pas kita udah penasaran nih, kita udah nonton nih. 10 tahun kemudian dia bekerja di perusahaan terkenal sebagai supir dari anak CEO kacil. Nah itu kan terus kita jadi bingung kan, kita jadi lupa. Tadi kita scroll buat apaan ya, kita jadi nontonin beginian. Terus kita cari-cari nih, kita kepo, kita cari lanjutannya. Disuruhin install aplikasi, terus suruh bayar, sama bodong. Jangan bohong, kalian pada cari fullnya kan di YouTube. Aku juga gitu. Karena jujur meskipun dia cringe dan gak masuk akal, tapi kepo, penasaran, gak bisa dibiarin. Jadi gini, dalam beberapa tahun terakhir di Cina, muncul satu fenomena baru dalam dunia hiburan yang namanya itu microdrama. Ini tuh drama mini yang durasinya tuh super duper pendek ya, biasanya antara 1-3 menit per episode. Tetapi banyak banget episodenya, sehingga total durasinya tuh bisa kayak nonton satu film biasa, tapi dipotong-potong gitu. Ya kalau One Piece kayak dibuat klip 2 menit kayaknya juga orang yang awalnya malas nonton karena episodenya kebanyakan. Jadi mau aja. Ini tuh sinetron yang bukan sembarang sinetron ya. Mikrodrama ini ditulis, diperankan, dan juga diproduksi dengan format cerita utuh. Alias ada plot, ada karakter, ada konflik, ada drama, ada cliffhanger yang bikin kita tuh nonton 10 episode sekaligus tanpa sadar gitu. Jadi gimana tuh tadi kelanjutannya mas-mas yang ekornya di depan gitu. Nah yang bikin mikrodrama ini unik banget adalah formatnya tuh dibuat khusus untuk HP. Alias full vertical 9:16 gitu. Kan jadinya mudah ya ditonton sambil kita scroll. Terus cerita itu super cepat, intens. Terus setiap video 3 menit tuh ada aja cliffhanger-nya. Bikin scroll kita tuh berhenti dan kita malah ngeklik lanjut episode berikutnya. Udah gitu monetisasinya tuh agresif banget. Udah ada iklan, ada fitur koin, ada fitur unlock episode itu. Nah, format ini tuh meledak di China duluan, tapi sekarang microdrama itu udah mulai nular ke luar negeri juga. Bahkan aku tuh lihat waktu itu microdrama itu dari Indonesia juga ada di TikTok. Tahu nggak sih kalian kalau microdrama ini cuan banget? The China Netcasting Service Association ini memperkirakan kalau pasar microdrama di China tuh bakal tembus 50,44 miliar RMB di tahun 2024. Alias naik sekitar 34,9% nih. Nah ini pertama kalinya loh pendapatan microdrama ini ngalahin box office film bioskop di Cina yang hanya ada di angka 47 miliar RMB. Bayangin sinetron cringe kayak gitu bisa ngalahin hasil dari box office. Make it make sense. Selain itu menurut iResearch lebih dari setengah penonton mikrodrama tuh rela bayar buat buka episode. So not me. Nah itu dengan pengeluaran sekitar 11-50 yen per bulan. Sampai Juni 2024, jumlah pengguna microdrama di Cina itu sudah mencapai 576 juta orang. Alias 52,4% dari total pengguna internet. Di antara semua orang yang pakai internet, setengahnya nontonnya di sinetron cringe. Wow. Nggak kebayang nggak sih kalau kita ngikut trennya? Bayangin dah, Reza Radian jadi mafia yang jatuh cinta sama kernet angkot. Fuck. Nah saking gede pasarnya nih kalau nggak dikontrol dikhawatirkan bakal banyak banget ya side effect yang nggak diinginkan. Ini lucu banget asli.
Ini gong kalau mau kasih tahu, tapi pemerintah di sana tuh sampai bikin aturan biar cewek lokal tuh nggak delulu, biar nggak halusinasi. Siapa sangka? Jadi dari artikel yang aku baca tuh pemerintah China tuh bikin pedoman baru nih buat ngatur microdrama, terutama yang genrenya tuh romance. CEO-an itulah yang cowoknya tuh 3K, kuat, kekar, kaya raya. Niatnya tuh pemerintah pengen mencegah konten yang mengglamorisasi kekayaan gitu ya. Supaya cewek-cewek tuh nggak meromantisasi kekuasaan, gaya hidup materialistis, bla bla bla. Terutama yang bikin penonton tuh mikir kalau cinta itu cuma sebatas dapet pasangan yang kaya atau mapan. Nah, mereka juga ngasih pesan nih supaya pembuat cerita tuh lebih realistis dan nggak cuma bikin plot-plot aneh atau absurd yang jauh dari realitas. Nah, pedoman ini nyatain kalau jumlah microdrama genre itu tuh perlu dikurangi, kualitasnya harus ditingkatin, dan juga jangan pakai istilah-istilah clickbait kayak CEO kaya jatuh cinta dengan YN, si montir bengkel, cuman buat narik tontonan. Nah, intinya aturan baru ini dibuat supaya microdrama ini nggak promosiin nilai-nilai yang dianggap nggak cocok lah sama nilai utama yang mereka inginkan. Ya benernya nggak salah sih, kayak haluin kesuksesan instan, kekayaan itu satu-satunya standar, atau hubungan yang cuma bergantung sama status sosial, itu kan emang nggak baik ya. Ada banyak hal yang harusnya tuh jadi pertimbangan gitu loh. Coba kalian lihat cowok kaya tapi main tangan, Mike Tyson. Nah, heavy media consumption ini emang bener nih bisa punya pengaruh besar dalam preferensi pasangan. Ada satu teori yang namanya cultivation theory yang kasarnya tuh jelasin bahwasanya media ini bisa secara bertahap nanemin image atau pola ke audiens. Ini BTW aku kayak gini nih, aku lagi nge-scroll prompter ya, waktu itu ada yang komen dikira vape. Bukan. Nah, jadinya ekspektasi kita terhadap realitas tuh jadi tergantung nih sama media apa yang kita konsumsi. Pemahaman kita soal realitas tuh jadi blur karena kita kebanyakan nonton sinetron yang kesannya tuh masuk akal, tapi realitasnya ya cuma 1 banding sekian ratus ribu yang kayak gitu. Ini bukan maksudnya mengubah preferensi jadi 120 derajat berubah ya gitu. Ya enggak, tapi yang ngubah pandangan kita terhadap realitas yang kita kira wajar tuh ternyata jarang loh. Yang kita kira banyak ternyata 1 in a million. Nah, riset-riset kayak gini tuh banyak banget dipublishnya tuh pas drakor lagi naik-naiknya. Nah, sekarang fenomenanya tuh persist, tetap ada. Kritiknya jadi tetap relevan gitu, karena medianya aja yang berubah dari drakor jadi mikrodrama Cina. Nih, karena kita lagi ngomongin fenomena mikrodrama dari Cina, turunnya angka kelahiran di Cina tuh bikin pemerintah tuh ngasilin banyak banget regulasi pronatalitas. Entah kebijakan uang, cuti, insentif, semuanya tuh dimaksimalin buat dorong orang-orang supaya bereproduksi gitu. Bisa dibilang regulasi mikrodrama ini juga termasuk salah satu peraturan ya, yang bagiannya tuh ngurus narasi, alias apa yang dianggap normal dan ideal dalam mencari pasangan gitu. Kan punya anak kan harus ada pasangannya dulu, Bob. Bayi nggak bisa di-download gitu loh. Nah, khusus di Cina tuh laki-laki kan lebih banyak ya daripada perempuan. Alias jumlah perempuan lebih sedikit itu artinya laki-laki ini jadi bersaing gitu buat dapetin good quality ones. Pasar pasangan jadi timpang. Hipergami juga bikin seleksi tuh makin ketat. Hasilnya ya sebagian laki-laki gugur dari pasar nikah. Sebagian perempuan nunda sambil nunggu opsi aman nih. Tapi dua-duanya sama lah, telat nikah, telat punya anak, atau nggak punya sama sekali. Sebelum ada yang komen, enggak, ini nggak salah. Itu tergantung pribadi masing-masing. Nah, ini tuh sering banget disebut dalam riset sebagai involuntary childlessness, alias nggak punya anak. Bukan karena nggak mau, tapi karena sikonnya tuh nggak dukung. Beda ya sama child free. Jadi gini guys, trop-trop tentang fantasi ngawinin bos perusahaan gede itu masuk ke dalam payung hypergamy atau hipergami nih. Nah, itu adalah pola atau kecenderungan buat nyari pasangan yang secara pendidikan, kekayaan, status sosial atau powernya tuh di atas kita. Biasanya yang kayak gini kan cewek ya, kalau cowok ya udah dikatain mokyondo atau handoko alias hanya bondokon. Nah, hipergami ini ada sebagai konsekuensi logis ketika cowok-cowok itu punya kecenderungan untuk megang resources atau sumber daya. Atau ketika seseorang ini hidup di satu negara dengan resiko ekonomi yang tinggi. Kalau pembagian sumber dayanya adil, kalau cewek-cewek itu hidup tanpa ketakutan buat jatuh miskin di negara yang nggak bisa nyediain social security buat kaum rentan, ya hipergami ini bakal menurun dengan sendirinya. Ada research kok, kalau di banyak negara yang educational gap antara cowok dan ceweknya ini menyempit, angka hipergami itu nurun ya, meskipun nggak bener-bener hilang ya. Artinya, cewek itu nggak tiba-tiba halu pengen ngawinin bos besar kalau dia sendiri secure sama apa yang dia punya. Hampir semua literatur sepakat kalau media tuh jarang nyiptain preferensi dari nol, tapi cuma memperkuat preferensi yang udah ada.
Jadi mau mikrodrama ini diregulasi seketat mungkin, ya nggak bakal berdampak drastis lah ke preferensi pasangan, karena ya ujung-ujungnya ya malah cari yang versi bajakan, yang unlisted, etc. yang nggak dipublish gitu. Karena yang tabu ini dianggap menarik. Dan karena ya mereka udah punya preference duluan sebelum hadirnya mikrodrama ini. Atau nih, mereka malah cari media lain kayak Wattpad, AO3, etc. yang bisa ngasih makan fantasi mereka nih. Aduh, kalian semua yang seumuranku nih pasti ingat kan dulu pas SMP tuh pada bacain fanfic smutnya Harry Styles yang mana dia jadi mafia. Biasanya plotnya tuh One Direction atau Justin Bieber, dia nyulik-nyulik YN karena bapak YN nggak bisa bayar utang. Ya 11-12 kan? Mirip, cuman beda media, beda generasi gitu. Hypergamy adalah respons rasional nih secara evolusi, di mana seleksi alam dalam proses evolusi kita cenderung membuat cewek itu nggak maksimal buat mengakuisisi sumber daya. Ya karena mereka harus hamil, melahirkan, menyusui. Ya harus ya, karena dulu kehamilan kan nggak bisa dikontrol ya. Kontrasepsi aja baru ada sekitar 100 tahun belakangan. Nah, di mana-mana insting setiap makhluk hidup adalah untuk bertahan hidup gitu. Peradaban kita bisa ada sampai sekarang ya, karena di zaman dulu ketika cewek-cewek itu pada nggak punya resources, karena susah nih nyarinya, mereka pada kawin sama cowok-cowok yang punya resources. Akhirnya anaknya bisa makan, punya tempat tinggal, tumbuh kembangnya terjamin, nggak perlu takut dicaplok hewan buas. Nah, fenomena kayak gitu tuh kan yang bikin civilization kita tuh terus ada gitu loh. Oke, zaman berubah. Kalau di kedepannya cewek-cewek pada bisa punya resources sendiri, ya nggak menutup kemungkinan dong kalau preferensi kita sebagai perempuan juga akan bergeser. Alias menghasilkan pola-pola yang berhubungan, entah preferensi atau dinamika berkeluarga yang berbeda, yang paling memungkinkan buat survival. Tiap orang berhak kok punya standar masing-masing. Nanti kalau realitanya dikit banget nih orang di dating pool yang memenuhi standarnya, toh ujung-ujungnya kita juga bakal kompromiin standar atau yang nggak berpasangan sama sekali. Ini juga by the way yang bikin birth rate banyak negara turun dok. Nah, dalam banyak masyarakat modern, termasuk China, Korea, atau Jepang, standar pasangan ideal tuh naik. Tapi stabilitas ekonomi makin susah buat dicapai. Sedangkan hypergamy sebagai pola sosial tuh masih ada, masih hidup gitu. Akibatnya apa? Muncul yang disebut peneliti sebagai marriage bottleneck. Alias banyak orang tuh pengen menikah ke atas atau minimal setara gitu. Tapi jumlah pasangan yang memenuhi kriteria itu terbatas. Efeknya ya orang-orang nunda buat nikah atau yang nggak nikah sama sekali. Karena ya anak kan hampir selalu lahir dalam pernikahan ya. Jadi birth rate itu ikut turun. Ini konsisten banget sama temuan di literatur demografi tentang delayed marriage yang mengarah ke delayed fertility. Jadi bukan orang nggak mau punya anak, tapi ya orang ngerasa dia belum pantas atau dia belum menemukan orang yang pantas untuk diajak bikin anak gitu. Nah, di sini berarti ada dong kemungkinan bahwa kita tuh gagal beradaptasi dengan kehidupan modern yang kita ciptakan sendiri, yang akhirnya tuh mendorong kita menuju kepunahan akibat population collapse, alias kegagalan mereproduksi gen-gen spesies kita. Kita nih sama-sama tahu kalau trope YN/CEO tuh highly unrealistic. Nih sekarang nih kalau misalkan aku nggak sengaja ya nabrak Kak Rizky, dia kan CEO Humans nih, boro-boro ada scene bunga sakura jatuh gitu, tetep-tetepan romantis, yang lu ditanyain, ini cekakon gitu kan, itu yang kenal gitu, coba nggak kenal, terus adegan nabraknya tuh dramatis gitu, sama bawa. Syuh, yang ada disuruh gantiin bajunya, anjrit, kalau mahal gimana, gue jual ginjal ya kan. Nah, di sini aku cuma mau ngajakin kalian semua buat reality mapping aja. Aku nggak mau janjiin hal-hal Disney kayak happily ever after lah, apalah. Bukan aku skeptis ya. Tapi ini mungkin bisa bantu biar jurang antara ekspektasi dan realita tuh sedikit lebih mulus nih. Sehingga kita semua tuh bisa navigasi love life kita dengan lebih baik. Biar kita nggak kemakan konten-konten drama gitu loh, paham nggak sih? Ini berlaku buat cewek, cowok, cowek, bengkoang, siapa aja lah, berlaku buat semua orang. Kita kan kalau cari pasangan pasti sesuai kebutuhan kita ya. Nah dari situ kita bisa cari tahu nih, pasar apa yang bisa menuhin kebutuhan kita. Dari situ kan kita bisa cari tahu juga, poolnya nih banyak apa enggak nih, carinya di mana. Nah orang-orang di pasar itu biasanya tuh cari pasangan yang kayak gimana gitu. Kita bisa improve sampai di tahap itu, kita penuhi kriterianya. Tapi kita juga harus tahu hal-hal apa aja sih yang harus kita korbankan ketika tujuannya itu udah goal nih. Kita udah dapat orang kita mau. Apa sih yang harus kita korbanin? Kita harus timbang juga dong cost/benefitnya. Kayak misal, kalau kalian sebagai laki-laki
cari cewek yang bisa sama-sama kerja. Karena single income household itu belum realistis buat memenuhi cost bersama. Ya kalian harus siap dong berkorban. Kalian harus siap dengan realita kalau dia belum tentu bisa 24/7 sama anak, jagain anak gitu. Ya harus ada sharing responsibilities. Atau kalau misalkan kalian cewek yang cari cowok kayak Raya tapi pengen kamu di rumah aja gitu. Ya kamu harus tanya diri sendiri apakah kamu siap dengan resiko kalau kamu tuh nggak bakal punya financial power alias rentan ketergantungan secara ekonomi. Apakah kamu siap berada di posisi rentan? Atau kalau kalian nggak sanggup, ujung-ujungnya kalian juga harus kompromis kan, sebatas apa kalian harus berkorban. Kadang kita juga bakal ditampar realita kok kalau yang kita inginkan itu nggak selalu available. Contohnya saya yang ingin menikahi Sukuna. Kadang juga kita akan kompromiin semua standar kita ketika ketemu orang yang bisa membuat kita jatuh cinta secara sembarangan, anjay. Nah, jangan lupa juga buat kritis ya sama konten apapun yang kita konsumsi. Termasuk ini. Kita juga harus punya media literasi nih, biar kita tuh nggak kejebak sama angan-angan fiksi. Banyakin baca, denger, belajar dari pengalaman orang. Termasuk yang anekdotal ya, biar tahu kalau ada hal-hal yang kadang itu di luar kontrol kita. Gimana caranya biar kita bisa mitigate itu. Banyakin frame of reference buat bantu kita biar kita tuh nggak kebanyakan halu gitu. Semoga kalian menemukan the Adam to your Indul sampai jumping di konten selanjutnya. Bye.